Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kimia bersama saya Pak Bos di Pak Bos Channel. Pada pertemuan ini materi yang mau kita bahas adalah materi dari kelas 10, yaitu tentang konfigurasi elektron. Apa itu konfigurasi elektron? Konfigurasi elektron adalah susunan elektron-elektron pada atom. Kalau kita mengingat kembali dalam pelajaran sebelumnya di video pembelajaran yang saya buat, di situ saya telah menjelaskan tentang partikel dasar penyusun atom. Antara lain ada 3, yaitu elektron, proton, dan neutron. Di mana letak dari proton dan neutron terdapat di inti atom. Kemudian elektron berputar-putar mengelilingi inti atom. Jadi bagi yang belum menonton video pembelajaran saya tentang partikel dasar, tontonlah video pembelajaran saya sebelumnya. Di situ saya jelaskan bagaimana cara menentukan ketiga partikel dasar baik dalam atom maupun dalam ion. Baiklah, kita lanjutkan tentang konfigurasi elektron. Tadi kita katakan elektron berputar mengelilingi inti atom. Dapat kita ibaratkan seperti ini, di mana inti atom tadi terdiri dari proton dan neutron, dan di luarnya elektron berputar mengelilingi inti atom dan mempunyai lintasan elektron yang kita sebut dengan kulit elektron. Dapat kita ibaratkan seperti susunan tata surya, di mana matahari sebagai pusat tata surya dikelilingi oleh planet-planet seperti Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, dan yang lainnya. Seperti ini selalu berputar sepanjang masa. Nah, begitu juga lah elektron-elektron itu berputar mengelilingi inti atom, yaitu proton dan neutron. Itulah keagungan Tuhan itu, di mana yang sangat kecil yaitu elektron-elektron yang tidak dapat kita lihat, tapi disusun sedemikian rupa dan dengan teratur, tidak bertabrakan. Juga dengan yang besar sekali yaitu planet-planet juga disusun beraturan dan juga tidak bertabrakan. Kita patut bersyukur untuk hal itu. Dan konfigurasi elektron itu kita bedakan atas 2 bagian berdasarkan susunannya dalam kulit dan dalam subkulit. Maka pada pertemuan ini yang mau kita bahas adalah konfigurasi elektron pada kulit. Sedangkan untuk subkulit akan kita jelaskan di video setelah video pembelajaran ini. Baiklah, kita lihat konfigurasi elektron berdasarkan kulit. Tadi inti atom mengandung proton dan neutron dan diistilahkan dengan nukleus. Dan inti atom ini akan dikelilingi oleh elektron-elektron, di mana elektron mempunyai lintasan kita ibaratkan seperti ini. Sampai saat ini sesuai dengan jumlah atom yang sudah ditemukan dan sesuai dengan nomor atomnya, di mana pada penentuan partikel dasar nomor atom menyatakan jumlah yang sama dengan elektron. Maka melihat besarnya kulit ini, ada kulit yang kecil, ada yang besar, maka daya tampungnya pun tentunya tidak sama. Nah, jadi nanti akan kita lihat daya tampung masing-masing daripada setiap kulit elektron ini. Nah, di mana kulit yang pertama kita lambangkan sebagai kulit K, di mana nanti elektron yang dapat ditampung di dalam kulit K ini hanya 2 elektron maksimumnya. Boleh 1, boleh 2. Kemudian untuk kulit kedua kita lambangkan dengan kulit L, dapat menampung maksimum 8 elektron. Boleh 1, 2, dan seterusnya sampai 8. Tapi kalau 9 tidak. Kemudian untuk kulit yang ketiga kita lambangkan dengan kulit M, di mana daya tampung maksimumnya adalah 18. Begitu selanjutnya yang keempat adalah kulit N, di mana daya tampungnya sebanyak 32. Dan tadi saya katakan ada 7, maka yang berikutnya adalah kulit O, dapat menampung 50 elektron. Kemudian kulit P dapat menampung 72 elektron, dan kulit yang terakhir, kulit ke-7, yaitu kulit Q, dapat menampung 98 elektron. Bagaimana cara menentukan atau rumus menentukan berapa daya tampung maksimum dari setiap kulit ini dirumuskan sebagai berikut. Kulit yang pertama tadi disebut dengan kulit K, maka nanti
kita tulis kulitnya yang keberapa, kita lambangkan dengan N, artinya kulit ke-1, dan L kulit ke-2, dan seterusnya sampai Q kulit ke-7. Kemudian bagaimana cara menentukan elektron maksimum dalam setiap kulitnya? Dirumuskan dengan 2N pangkat 2. Yang dipangkatkan adalah N-nya saja, tidak ikut 2. Jadi tidak 2 kali N di pangkat 2, tetapi 2 kali N di pangkat 2. Maka jika kita masukkan harga dari N ke masing-masing kulit, maka di kulit pertama tadi N-nya sama dengan 1, maka 2 kali 1 pangkat 2. Jadi yang kita pangkatkan adalah 1 pangkat 2 sama dengan 1, maka 2 kali 1 sama dengan 2. Artinya bahwa jumlah elektron maksimum di kulit ke-1 atau kulit K sama dengan 2. Untuk kulit yang kedua, di mana lambang kulitnya L, maka N-nya 2, maka 2 kali 2 pangkat 2. Jadi yang kita pangkatkan 2 pangkat 2 adalah 4, maka 2 kali 4 sama dengan 8. Begitulah selanjutnya, nanti yang dipangkatkan adalah 3 pangkat 2, 9 kali 2, 18. Kemudian 4 di pangkat 2, 16 dikali 2, 32. 5 di pangkat 2, 25 dikali 2 sama dengan 50. Dan 6 di pangkat 2 sama dengan 36 dikali 2 sama dengan 72. Dan yang terakhir, 7 di pangkat 2 sama dengan 49 dikali 2 sama dengan 98. Ini adalah jumlah elektron maksimumnya. Boleh kurang dari sini untuk setiap kulitnya, tapi lebih tidak bisa. Marilah kita berlatih menentukan susunan elektron atau konfigurasi elektron dari beberapa unsur seperti pada tabel berikut ini. Yang pertama kita lihat adalah unsur hidrogen yang elektronnya hanya 1. Tentunya karena hanya 1 dapat diisi pada kulit pertama saja, yaitu kulit K1. Kemudian helium karena elektronnya ada 2, juga dia hanya dapat mengisi kulit K karena kulit K tadi dapat menampung 2 elektron. Untuk lithium karena elektronnya ada 3, maka yang 3 ini tentunya akan mengisi 2 kulit, di mana tadi kulit K hanya dapat diisi oleh 2 elektron, sedangkan elektronnya ada 3, maka sisa yang 1 akan diisi oleh kulit kedua, yaitu kulit L. Begitulah selanjutnya untuk berilium karena elektronnya ada 4, di mana tadi dia akan mengisi 2 pada kulit K dan sisanya di kulit L. Maka konfigurasi elektronnya 2. Nah, karena ini ke bawah baik boron, karbon dan nitrogen bertambah 1 ke bawah, maka ini pun bertambah 1. Maka konfigurasi elektron dari B yang elektronnya 5 adalah 23, dan karbon 24 dan nitrogen 25. Demikian cara menentukan konfigurasi elektron yang elektronnya masih sedikit. Kemudian di sini adalah elektrovalensi. Elektron valensi itu adalah elektron yang terdapat di kulit terluar. Artinya kulit ini sekarang ada 7, tetapi yang kulit terluar bukan langsung 7 atau yang Q, tetapi yang terluar diisi. Misalnya seperti hidrogen, yang diisikan hanya kulit K, berarti terluarnya K. Nah, untuk lithium yang diisi K dan L, berarti terluarnya adalah kulit L. Maka elektron valensi yang kita sebut itu adalah elektron yang terdapat di kulit terluarnya. Maka untuk hidrogen ya, elektron valensinya 1, dan untuk helium elektron valensinya 2. Sedangkan untuk lithium sampai nitrogen elektron valensinya berturut mulai dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya konfigurasi elektron dari unsur O, F, Ne, Na, Mg, Al, Si yang nomor atomnya 8, 9, sampai 14. Jadi kalau 8 dia elektronnya, maka dia mengisi kulit K dan L, yaitu 2 dan 6. Nah, jika 9, 2 dan 7. Kalau 10, 2 dan 8. Kemudian untuk Na yang 11, karena tadi daya tampung dari L itu hanya maksimum 8, maka sekarang Na itu kan ada 11. 2 di K, 8 di L, maka tentunya bersisa 1. Yang 1 itu nanti akan mengisi kulit ketiga, yaitu kulit M. Jadi tidak boleh lebih dari 8 di kulit keduanya. Maka selanjutnya nanti untuk Mg karena 12 berarti bertambah 1 menjadi 2, 8, dan 2. Untuk Al 2, 8, dan 3. Untuk Si 2, 8, dan 4. Maka untuk elektrovalensi dari
atom-atom ini kita lihat kulit terluarnya. Untuk O, F, Ne kulit terluarnya kulit L, di mana elektron valensinya 6, 7, 8 seperti ini. Sedangkan untuk Na sampai Si, dia kulit terluarnya adalah kulit ketiga, kulit M, di mana elektron valensinya 1, 2, 3, dan 4. Berikutnya, kita selesaikan dulu membuat konfigurasi elektron sampai yang nomor atomnya 20. Maka jika dia elektronnya 15, 285, jika 16, 286, jika 17, 28, dan 7. Kemudian 18, 288. Nah, dan di sini perlu kita ketahui bahwa elektron valensi itu maksimum 8. Nah, jadi untuk K ini yang 19, kalau kita lihat memang daya tampung bahwa kulit ketiga, kulit M ini dapat menampung 18 elektron. Tentunya kalau di sini 9 kan muat. Coba kita lihat 2, 8, maka 10, kalau 19 berarti sisa 9. Jadi apakah boleh 9 ditulis di sini? Nah, jadi kalau kita buat di sini nanti 9, maka dialah menjadi kulit terluarnya. Nah, atau elektron valensi. Tadi kita katakan bahwa elektron valensi maksimum 8. Tidak boleh elektron valensi lebih dari 8. Jadi bagaimana kalau dia dari 9, maka kita isilah penuh dulu di sini 8, maka sisanya ke kulit keempat, yaitu kulit Kn, yaitu 1 elektron. Begitu juga lah dengan nanti dengan Ca, di mana konfigurasi elektronnya 28. Jadi sisanya kan 10. Jadi tidak boleh kita buat di sini 10. Maka kita pindahkanlah yang sisanya ke kulit Kn atau kulit keempat. Apakah boleh di sini 9, di sini 1? Itu pun tidak boleh. Harus penuhkan dulu seperti daya tampung ini, ya, 8, 18, ya. Maka isilah ke kulit berikutnya. Jadi di sini tidak boleh dibuat 10, tidak boleh 9 dengan 1. Maka yang boleh adalah 8 dengan 2. Beginilah konfigurasi elektron dari Ca, 2, 8, 8, 2. Maka elektron valensinya kita perhatikanlah, semua yang di kulit terluarnya itulah elektron valensi seperti pada contoh ini. Ya, demikianlah menentukan konfigurasi elektron, di mana tadi yang kita buat itulah konfigurasi elektron mulai dari yang nomor atomnya 1 sampai ke yang nomor atomnya 20. Tentunya nomor atom itu sama dengan jumlah elektron. Jadi yang kita buat tadi adalah susunan elektron atau konfigurasi elektronnya pada setiap kulit. Kemudian berikutnya kita cari dari sistem periodik dari kolom vertikal, misalnya dari kolom pertama yang di sebelah kiri, antara lain itu hidrogen, ya. Di pertemuan sebelumnya saya sudah tunjukkan unsur-unsur yang terdapat di golongan 1 yang kita baca kemarin dengan singkatan hari libur naik kuda Rebo Kamis Pre, atau hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Tentunya kalau dia ke bawah, nomor atomnya tidak berurut lagi seperti yang kita urutkan 1 sampai 20 itu. Maka di sini nomor atomnya 1, 3, 11, 19, 37, 55, dan 87. Dan inilah jumlah masing-masing dari atau jumlah elektron dari masing-masing unsur ini. Di mana hidrogen 1 tadi sudah kita buat di contoh di atas, ya, karena elektronnya hanya 1 berarti konfigurasi elektronnya 1. Untuk Li karena elektronnya ada 3 berarti 2 dan 1. Untuk Na yang 11, 2, 8, 1. Nah, karena tadi maksimum di kulit pertama hanya 2, maksimum di kulit kedua hanya 8, 2 dengan 8 itu baru 10, sisanya ada 1, masuklah di kulit ke-3. Kemudian yang 19 berarti kulit pertama 2, kulit kedua 8, udah 10. Nah, di sini tidak boleh 9. Karena dia nanti menjadi elektron valensi. Maka kita bagilah di sini 8, di sini 1. Nah, kemudian Rb 37. Kali ini sudah banyak, maka kalau tadi di kulit ketiga hanya dapat mengisi 8 ini. Nah, sekarang karena cukup, ya, berarti konfigurasi elektron dari Rb yang 37 ini maksimumnya 2, ini maksimumnya 8, ini pun maksimumnya 18 dan masih banyak bersisa yaitu 9 lagi. Nah, jadi boleh kita tuliskan di sini 18. Yang tidak boleh itu jika misalnya dibagi-bagi tidak sesuai dengan daya tampung ini. Jangan di sini nanti ditulis 17, di sini 9. Jadi tulislah nanti di sini sesuai dengan daya tampungnya dulu, sisanya baru digeser ke kulit berikutnya. Jadi kalau kita jumlahkan 2 tambah 8 10. Nah, tambah 18
28. Untuk 37 tentunya 9 lagi. Bolehkah di sini muat 9? Boleh muat 9. 32 pun boleh. Tapi kalau dibuat di sini 9, maka dia nanti menjadi elektrovalensi dan tidak boleh lebih dari 8. Maka yang 9 di sini kita bagi, di sini 8, maka kita geser ke sini 1. Jadi konfigurasi elektron dari RB 2818 81. Kemudian CS 55. 55 berarti 2818 tadi udah sesuai dengan di atas. Maka sisanya kalau cukup di sini 32 kita buat 32. Tapi karena tidak cukup lagi, ini tinggal berapa? Ini 26 tinggal 27 ya. Tinggal 27 tidak muat, maka kita buat di sini maksimum sesuai dengan daya tampung yang di depannya, yaitu 18. Maka 2 8 18 18. Tentunya sisanya ada 9. Yang 9 tadi tidak boleh menjadi elektron valensi. Maka di sini 8 dan 1. Nah, untuk FR yang 87. Jadi ini tadi 2 8 18. Karena ini sudah banyak, di sini boleh 32 karena masih cukup. Boleh 32 karena tampungnya tadi 32. Kemudian sisanya itu kita lihat dulu. Kalau di sini dibuat 50 kan nggak cukup walaupun daya tampung. 32 pun nggak cukup. Apakah 18 cukup? Masih cukup. Jadi kalau cukup dia buat 18. Sisanya adalah 9. Sisanya adalah 9, berarti yang 9 tidak boleh elektrovalensi. Maka di sini 8 dan 1. Demikianlah cara menentukan konfigurasi elektronnya. Sekarang apa yang mau kita lihat di sini? Untuk unsur yang terdapat sebenarnya nanti dalam sistem periodik kita pelajari golongan dan periode. Tapi inilah kolom pertama di sebelah kiri, kita sebut nanti itu golongan 1 atau golongan 1A. Artinya bahwa yang segolongan itu adalah mempunyai elektron valensi yang sama. Golongan 1 elektron valensinya 1. Jadi di sini semuanya adalah 1. Dan lebih jelasnya itu nanti akan kita jelaskan dalam penentuan periode, golongan, dan blok pada sistem periodik unsur. Baiklah, di sini saya tunjukkan dulu sistem periodik unsur yang terdiri dari kolom-kolom vertikal dan kolom-kolom horizontal. Jadi nanti sebenarnya ada pelajaran khusus tentang sistem periodik ini, terutama dalam menentukan letak unsur dalam sistem periodik ini, antara lain golongan ya, ini vertikal golongan, dan yang horizontal periode, dan juga nanti bloknya. Tapi perlu kita jelaskan sekarang sedikit tentang konfigurasi elektron tadi, di mana tadi yang pertama hidrogen, litium, natrium, kalium, rubium, cesium, francium itu mempunyai elektron valensi yang sama, yaitu sama-sama 1. Maka nanti untuk golongan 2 ini ya 2. Dan untuk 3 dan seterusnya sesuai dengan golongannya. Maka ya tadi seperti ini ya, semua golongan 1-nya elektron valensinya 1, nanti golongan 2-nya semua elektron valensinya 2. Demikian ini, seperti inilah nanti konfigurasi elektron dari golongan 2. Kemudian kalau dia nanti golongan 3, semua elektron valensinya 3 seperti ini. Nanti bisa dilihat di sini semua konfigurasi elektronnya lengkap. Kemudian golongan 4 nanti elektron valensinya semua 4 ya. Kemudian golongan 5 semua elektron valensinya 5, dan yang golongan 6 semua elektron valensinya 6. Kemudian golongan 7 semua elektron valensinya 7, dan golongan 8 semua elektron valensinya 8 kecuali helium. Di sini perlu saya jelaskan kenapa helium dimasukkan dalam golongan 8, karena helium ini adalah merupakan susunan elektron valensi yang sudah stabil. Stabil artinya sudah penuh pada kulit terluar, di mana elektron valensi maksimum itu adalah 8, maka sudah 8. Yang 2 kok dikatakan stabil? Karena helium itu hanya mempunyai 2 elektron dan hanya dapat mengisi kulit pertama. Kulit pertama itu kan hanya dapat menampung 2 elektron, berarti sudah maksimum. Jadi untuk helium maksimum karena kulit pertamanya hanya dapat menampung 2. Kemudian lebih dari kulit pertama, itu kulit kedua selanjutnya, elektron valensi itu maksimum 8. Maka semua ini sudah 8 elektron valensinya, maka dikatakan dengan stabil. Jadi peletakan helium dimasukkan ke dalam golongan yang elektron valensinya 8 atau golongan 8 ini adalah karena elektron valensinya sudah penuh atau stabil. Dan ini nanti disebut dengan unsur-unsur gas mulia. Karena semua memang gas disebut gas mulia, karena itu tadi, karena elektron valensinya sudah stabil.
Baiklah, demikianlah cara menentukan konfigurasi elektron berdasarkan kulit. Maka selanjutnya nanti kita akan mempelajari konfigurasi elektron berdasarkan subkulit. Ikuti terus pembelajaran saya di Pak Bos Channel supaya jangan ketinggalan materi-materi selanjutnya. Baiklah, sekian, sampai jumpa. Salam sehat.